Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Setelah 7 jam di pesawat, Gus Ivan pun telah sampai di Jawa Timur dan turun dari pesawat. Terlihat Gus Ivan yang langsung menaiki sebuah taksi yang telah ia berhentikan. "Ke rumah sakit Melati ya Pak," ucap Gus Ivan kepada Pak Supir. Gus Ivan yang sebelum turun dari pesawat ia diberikan pesan oleh Ustadz Khalid bahwa Umi Fatwah dibawa ke RS Melati. Tak lama, Gus Ivan pun sampai dan berlari memasuki rumah sakit. "Pak, Pak!" teriak sopir taksi kepada Gus Ivan. Gus Ivan pun menoleh dan melihat sopir taksi itu. "Ada apa ya, Pak?" "Petik 2. Ini loh, belum dibayar sayanya," ucap sopir itu membuat Gus Ivan terkejut. "Astagfirullah, maaf Pak." Ini Gus Ivan pun meminta maaf sembari mengeluarkan selembar uang merah. Ini kebanyakan Pak," ucap sopir taksi itu. "Gak apa-apa, ambil aja kembaliannya," ucap Gus Ivan dan kembali berjalan cepat. "Assalamualaikum, saya mau bertanya. Kamar nomor berapa yang diinapi oleh Ibu Fatwah?" tanya Gus Ivan pada pengurus administrasi. "Dengan Mas siapa?" tanya pengurus administrasi. "Ivan, saya anaknya," ucap Gus Ivan. "Baik, Masnya masuk aja dan cari kamar cemara nomor 09, jelasnya kepada Gus Ivan. "Baik, terima kasih," ucapnya lalu berjalan menuju ruangan tersebut. Pengurus administrasi itu pun hanya menganggukkan kepalanya. Gus Ivan pun mulai mencari kamar cemara nomor 09, hingga tak lama ia pun menemukan ruangan itu. "Ivan," panggil Ustadz Khalid saat melihat keberadaan Gus Ivan. "Bagaimana keadaan Umi, Abi?" "Umi bagaimana?" tanya Gus Ivan dengan risau. "Umimu belum membaik nak," ucap Abi Haidar dengan wajah sedih. "Ia bahkan tadi kekurangan darah. Dan di sini stok persediaan darah mereka habis," lanjut Abi Haidar. "Jadi, Umi bagaimana? Apakah kita sudah boleh membesuk?" Petik 2. "Alhamdulillah, sudah didonorkan. Dan kalau buat masuk belum bisa. Biarin Umi Fatwah istirahat dulu," katanya. Bukan Abi Haidar yang menjawab namun Ustadz Khalid. "Siapa dia Abi?" ucap Gus Ivan. "Naila, kamu kok keluar? Kamu kan masih disuruh buat istirahat," ucap Yuyun saat melihat Naila yang berjalan ke arahnya. Gus Ivan pun menoleh dan melihat keberadaan Naila dan Yuyun. Mata Gus Ivan terkunci melihat Naila, apalagi melihat tangan Naila yang seperti berbekas infus. "Naila, kamu, Abi orang yang mendonorkan Umi darah itu Naila," ucap Gus Ivan sambil menatap Abi Haidar. "Iya nak, Naila yang mendonorkan darahnya," ucap Abi Haidar. Naila pun terlihat menunduk dan terdiam, tak ingin menatap Gus Ivan. Gus Ivan pun berjalan mendekat kepada Naila. "Terima kasih Nay, saya gak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi saya berterima kasih sama kamu," ucap Gus Ivan bersungguh-sungguh. "Sama-sama Gus," ucap Naila sambil tersenyum. "Kamu kesini bersama," ucapan Gus Ivan sambil melihat ke arah Yuyun yang menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu saya pamit dulu," ucap Naila yang langsung dicegah oleh Gus Ivan. "Kamu udah mau pulang Nay? Gak mah masuk ke ruangan Umi dulu?" tanya Gus Ivan. "Umi pasti masih butuh istirahat. Lagi pula kita JG belum dibolehin masuk kan?" Petik 2. "Iya saya lupa." Naila pun berpamitan juga kepada Abi Haidar dan Ustadz Khalid lalu pulang bersama Yuyun. Jujur,
Perasaan Naila tak enak. Ia merasa terpikiran terus dengan Umi Fatwah. Tak lama Naila pun melihat banyak suster dan dokter berlarian. Ada apa ini? Ucap Yuyun heran. Aku juga gak tahu, ucap Naila sambil menggelengkan kepalanya. Yuyun pun menanyai salah satu suster, "Sus, maaf saya mau bertanya ini ada apa ya?" Tanya Yuyun. "Ini, pasien di ruang cemara nomor 09 mengalami kritis tiba-tiba. Dan detak jantungnya melemah. Saya permisi," jelas suster lalu berlari menyusul temannya. "Nai, cepet balik Nai. Nyai Fatwah Naila," teriak Yuyun yang membuat Naila terkejut. Yuyun dan Naila pun berlari kembali menuju ruangannya dirawat Umi Fatwah, dan mereka lihat Gus Ivan, Ustadz Khalid dan Abi Haidar yang sangat khawatir. Naila menatap wajah Gus Ivan. Jujur ia merasa bersalah dan kasihan kepada Gus Ivan. Wajahnya dan penampilannya yang sekarang tak seperti dulu. Malah sekarang ia terlihat lebih kecapean. "Nai," panggil Gus Ivan sambil berjalan menuju Naila dan tanpa aba-aba memeluk Naila. "Umi Nai, Umi," sambungnya. Naila awalnya ingin memberontak, namun ia merasa kasihan. Akhirnya ia membiarkan Gus Ivan menyalurkan rasa letih dan gelisahnya. Tak lama kemudian, keluarlah dokter dan suster dengan wajah muram. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Abi Haidar kepada dokter. "Terlihat Argan yang baru saya pulang, namun ia tidak melihat mamanya di depan gerbang sekolah seperti biasanya." "Mama kemana?" gumam Argan. Argan belum pulang," tanya Pia saat melihat Argan. "Kamu gak lihat, aku masih di sini," ucap Argan cuek bebek. "Oh gitu," ucap Pia sambil mengerucutkan bibirnya dan menendang-nendang batu di dekatnya. Tak lama datanglah sebuah mobil berwarna silver, dan keluarlah seorang wanita cantik. "Tante," panggil Pia kepada wanita itu. Ternyata wanita itu adalah Zarah, yang baru saja menjemput keponakannya. Argan, kamu kok belum pulang? Mama kamu kemana?" tanya Zarah beruntun. "Argan gak tahu Aunty," ucap Argan sambil menggelengkan kepalanya. "Oh begitu, gimana kalau Aunty antar pulang?" tawar Zarah pada Argan. Argan pun terlihat berpikir keras. Ia takut jika ia ikut pulang dengan Aunty Zarah yang ada mamanya datang ke sini, dan pasti kasihan mamanya. Tapi di satu sisi ia tak mungkin tinggal di sini. Bagaimana kalau mamanya gak ada ngejemput? Akhirnya Argan pun mengiyakan tawaran Zarah dan masuk ke dalam mobil bersama dengan Pia, walaupun ia tahu ia pasti selalu diganggu. Sepanjang perjalanan, Pia selalu berceloteh tak tentu membuat kepala Argan pusing. Di perjalanan, Zarah tak henti-hentinya menasehati Pia agar tidak terus berceloteh. Jujur Zarah kasihan dengan Argan, anak temannya itu yang sangat suka ketenangan malah direcoki oleh Pia. Namun, tiba-tiba mobil Zarah oleng dan hampir menabrak sebuah pohon membuat mereka semua terkejut. "Aunty turun dulu ya. Aunty mau lihat ada apa," ucap Zarah pada Argan dan Pia. Zarah pun turun, dan mencek mobilnya. Namun ia tak melihat apapun yang rusak. Namun, mengapa bisa mobilnya oleng? Pikir Zarah. Saat Zarah ingin naik ke mobilnya lagi, Zarah melihat ada sebuah paku yang tertancap pada ban mobilnya bagian depan. Saat itu jugalah ada dua orang lelaki yang berjalan mendatangi Zarah. "Mobilnya kenapa nih Neng?" tanya mereka. "Mobil saya tiba-tiba kempes dan saya lihat ini ada paku yang tertancap. Saya pikir sepertinya ada orang yang sengaja menabur paku," jelas Zarah sambil tak menaruh rasa curiga. Salah satu dari mereka pun berjalan ke samping mobil Zarah dan memegang ban mobil Zarah yang kempes.
Gimana kalau kami bantu aja Neng? Ucap mereka. Awalnya Zarah merasa tak ingin, namun ia pun akhirnya mengiyakan. Ya udah Neng, ada ban serep gak? Ucap lelaki itu. Oh ada. Di belakang, ucap Zarah sambil berjalan menuju bagasi dan membukanya. Salah satu dari mereka pun ikut di belakang Zarah, dan satu lelaki lainnya mencek keadaan dan membuka pelan-pelan pintu mobil Zarah. Zarah tak memperhatikan, sehingga mereka terlihat leluasa. Namun mereka tidak tahu bahwa ada dua anak kecil di dalam mobil. Saat pintu mobil dibuka dan lelaki itu memasukkan kepala dan badannya mencari barang-barang berharga, Pia dan Argan refleks teriak karena terkejut. Auni, ada om-om jelek, teriak Pia membuat Argan yang di dekat Pia menutup telinga. Begitu juga dengan lelaki yang di dekat mereka itu. Zarah pun terkejut, ingin melihat Argan dan Pia namun ia langsung dicekal oleh lelaki yang di dekatnya itu. Mau kemana ucapnya sambil mencekal tangan Zarah dengan kuat. Hingga rasanya tangan Zarah remuk, untung Zarah memakai sarung tangan sehingga kulitnya tak langsung bersentuhan dengan kulit lelaki yang tak ia kenal itu. Lelaki yang di depan pun mengambil sebuah ponsel dan tas dan memanggilnya temannya. Lelaki yang mencekal Zarah pun menamparkan Zarah dengan kuat, hingga rasanya pipi Zarah memanas. Lelaki itu pun lari ke kawannya dan melajukan motornya. Namun, tak berapa lama datanglah seorang lelaki yang langsung turun dari motornya dan memegang Zarah yang hampir terjatuh. Terlihat sisi bibir Zarah yang sobek akibat tamparan preman itu terlalu kuat. Zidan, panggil Zarah saat melihat lelaki yang baru datang itu adalah Zidan. Ada apa ini? Tanya Zidan. Tas, sama ponselku dijambret, ucap Zarah. Pia dan Argan pun keluar dari mobil dan melihat Zarah yang sedang dipegang oleh Zidan. Om Idan, panggil Argan. Argan, kamu bantuin onti Zarah ya. Om mau kejar jambret itu dulu, ucap Zidan sambil memakai kembali helmnya dan mengejar jambret itu. Perlakuan Zidan ini semata-mata karena ia memiliki rasa kemanusiaan. Zidan pun meninggalkan mereka dan malah mengejar jambret tersebut. Aunty Za gak papa? Tanya Argan dengan prihatin melihat Zarah yang sudut bibirnya berdarah. Tante Ye, teriak Pia dan menangis. Gak papa, Aunty gak papa, ucap Zarah sambil berusaha bangun dengan dibantu dengan Argan dan Pia. Walaupun dibantu oleh mereka berdua jujur, Zarah merasa sia-sia apalagi dengan kekuatan mereka yang masih terbilang kecil. Zarah sama sekali tidak bisa berdiri saking kuatnya tamparan preman tadi. Argan, Pia, kita di sini aja dulu ya. Aunty tante gak bisa berdiri, ucap Zarah sambil tersenyum tipis. Tante Za, jangan mati dulu ya hiks, ucap Pia sambil menangis. Argan pun refleks, menjitak dahi Pia dan berkata, Aunty Za, mau kayak gitu karena gak bisa berdiri. Bukan udah mau mati. Hua, teriak Pia sambil menangis kencang karena Argan menjitak dahinya. Argan, kamu kok gitu ama Pia? Ucap Zarah pelan. Leflek, Aunty, ucap Argan sambil menyengir. Ya udah, ucap Zarah saat merasa ia sudah lumayan bisa buat berdiri. Akhirnya Zarah pun berdiri, dan mulai berjalan memasuki mobilnya namun, terlihat Zidan yang kembali. Membawa sebuah tas, ya. Itu adalah tas Zarah dan alhamdulillahnya Zidan mendapatkannya. Walaupun terlihat baju Zidan kusut, itu menandakan bahwa tadi ia pasti sempat berantem. Ini, ucap Zidan sambil memberikan tas Zarah. Zarah pun mengambilnya dan memeriksa ternyata ada ponselnya juga di sana. Terima kasih,
Ini sudah 2 kalinya kamu nolongin aku Jidan, ucap Zarah sambil tersenyum bahagia. Jidan, ucap Zidan sambil menatap Zarah. Maksudku, Zidan. Kamu kayaknya salah dengar, ucap Zarah sambil terbata-bata. Oh, Argan mama kamu kemana? Tanya Zidan mengalihkan pembicaraan. Mama, gak tahu om. Soalnya tadi Argan tungguin mama gak jemput-jemput, ucap Argan. Naila kemana iya? Gumam Zidan yang masih bisa didengar oleh Zarah. Ya udah gimana kalau Argan ikut om? Ucap Zidan yang langsung diangguki semangat oleh Argan. Ya sudah Argan saya bawa. Assalamualaikum, ucap Argan sambil menaikkan Argan ke motornya. Waalaikumsalam, jawab Zarah sambil tersenyum tipis. Zidan pun melajukan motornya meninggalkan Zarah dan Pia. Tante Za, panggil Pia. Iya kenapa? Tanya Zarah sambil menggendong dan menaikkan Pia ke atas mobil. Tante Za, suka ama Om Zidan kah? Goda Pia sambil menutup mulutnya. Tidak, ucap Zarah pelan. Halah, Tante Bong ya. Pia tahu kok, ucap Pia sambil terus menggoda Zarah. Tenang aja, Pia bantuin kok, sambung Pia sambil mengedipkan sebelah matanya. Zarah pun hanya menggelengkan kepalanya melihat anak dari kakaknya itu yang sangat centil. Argan pun refleks, menjitak dahi Pia dan berkata, Aunty Za, mau kayak gitu karena gak bisa berdiri. Bukan udah mau mati. Hua, teriak Pia sambil menangis kencang karena Argan menjitak dahinya. Argan, kamu kok gitu ama Pia? Ucap Zarah pelan. Leflek, Aunty, ucap Argan sambil menyengir. Ya udah, ucap Zarah saat merasa ia sudah lumayan bisa buat berdiri. Akhirnya Zarah pun berdiri, dan mulai berjalan memasuki mobilnya namun, terlihat Zidan yang kembali. Membawa sebuah tas, ya, itu adalah tas Zarah dan alhamdulillahnya Zidan mendapatkannya. Walaupun terlihat baju Zidan kusut, itu menandakan bahwa tadi ia pasti sempat berantem. Ini, ucap Zidan sambil memberikan tas Zarah. Zarah pun mengambilnya dan memeriksa ternyata ada ponselnya juga di sana. Terima kasih, ini sudah 2 kalinya kamu nolongin aku Jidan, ucap Zarah sambil tersenyum bahagia. Jidan, ucap Zidan sambil menatap Zarah. Maksudku, Zidan. Kamu kayaknya salah dengar, ucap Zarah sambil terbata-bata. Oh, Argan mama kamu kemana? Tanya Zidan mengalihkan pembicaraan. Mama, gak tahu om. Soalnya tadi Argan tungguin mama gak jemput-jemput, ucap Argan. Naila kemana iya? Gumam Zidan yang masih bisa didengar oleh Zarah. Ya udah gimana kalau Argan ikut om? Ucap Zidan yang langsung diangguki semangat oleh Argan. Ya sudah Argan saya bawa. Assalamualaikum, ucap Argan sambil menaikkan Argan ke motornya. Waalaikumsalam, jawab Zarah sambil tersenyum tipis. Zidan pun melajukan motornya meninggalkan Zarah dan Pia. Tante Za, panggil Pia. Iya kenapa? Tanya Zarah sambil menggendong dan menaikkan Pia ke atas mobil. Tante Za, suka ama Om Zidan kah? Goda Pia sambil menutup mulutnya. Tidak, ucap Zarah pelan. Halah, Tante Bong ya. Pia tahu kok, ucap Pia sambil terus menggoda Zarah. Tenang aja, Pia bantuin kok, sambung Pia sambil mengedipkan sebelah matanya. Zarah pun hanya menggelengkan kepalanya melihat anak dari kakaknya itu yang sangat centil. Terlihat Naila yang mengusap sedikit demi sedikit bagian tubuh mertuanya itu dengan tisu basah. Nay, kamu pulang aja. Biar aku yang jaga Umi, ucap Gus Ivan kepada Naila. Gak apa-apa, Gus biar saya saja, ucap Naila tanpa mengalihkan pandangannya dari Umi Fatwah.
Naila, sini deh ada yang mau aku bicarain sama kamu, panggil Yuyun kepada Naila. Naila pun berjalan menuju Yuyun yang berada di luar ruangan Umi Fatwah. Ada apa Yun? Tanya Naila. Jadi gini, aku kan ngasih kabar ke Zarah dan Lala kalau Nyai Fatwah masuk RS dan Zarah ngomong kalau kamu belum jemput Argan, ucap Yuyun. Astagfirullah, aku pulang dulu ya, ucap Naila yang ditahan oleh Yuyun. Alhamdulillahnya udah dijemput sama Zarah sekalian ngejemput Pia. Tapi Zarah hanya nganterin sepotong soalnya ada Zidan yang bawa Argan, jelas Yuyun. Oh begitu, ucap Naila. Ning Salwa kemana? Dari tadi aku gak lihat dia, ucap Naila. Alhamdulillah, akhirnya kamu nanya ini, ucap Yuyun senang. Maksudnya, petik 2, ini waktunya Nay, tapi aku gak bisa ceritain ini ke kamu. Aku gak berhak, jadi kamu tanya ke Gus Ivan aja. Kenapa sih? Petik 2, Yuyun hanya diam, karena penasaran. Naila pun akhirnya memberanikan masuk ke dalam ruangan kembali dan melihat Gus Ivan yang sedang memegang erat tangan Umi Fatwah. Gus, panggil Naila membuat Gus Ivan menoleh. Ada yang saya tanyain, ucap Naila dengan formal. Gus Ivan hanya tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu formal Nay. Petik 2, ya sudah, mari. Abi, Ivan keluar dulu, ucap Gus Ivan pamit kepada Abi Haedar. Ya sudah, ucap Abi Haedar mengizinkan. Keluarlah Gus Ivan, bersama Naila menuju taman rumah sakit. Sambil berjalan Gus Ivan pun bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Ini masalah, Ning Salwa, ucap Naila sambil berhenti berjalan. Kamu mau bertanya apa tentang Salwa? Ucap Gus Ivan sambil duduk di sebuah kursi di taman. Ning Salwa kemana Gus? Petik 2, kamu mau saya ceritakan semuanya Nay. Semuanya yang membuat hubungan kita ini renggang. Ucap Gus Ivan. Naila awalnya terdiam dan ragu. Namun ia tak mungkin selalu begini. Akhirnya Naila pun mengiyakan. Iya Gus semuanya. Jadi, di saat kamu mendengar bahwa Salwa mengatakan kamu akan dipulangkan ke keluarga kamu di kampung. Dan mengambil anak kamu, di situ saya tidak setuju Nay. Tetapi kamu tidak mendengar semuanya, kamu malah menyimpulkan sendiri. Di situ saat saya mencari kamu gak ada Nay, jelas Gus Ivan sambil menatap Naila. Jadi, Naila salah paham, ucap Naila sambil menatap Gus Ivan juga. Dan masalah Salwa yang gak ada. Karena Salwa udah meninggal 2 tahun yang lalu Nay, saat kepergian kamu, Salwa merasa bersalah telah berkata seperti itu dan membuat psikisnya terganggu. Karena, ia selalu memikirkan kamu dan terus merasa bersalah dan bersalah. Hingga pada suatu hari, saya lalai menjaga dia. Dan dia kabur dari dalam dan berlari ke jalanan tanpa melihat kanan kiri. Sehingga Salwa, ucap Gus Ivan yang tak sanggup ia teruskan. Di sini terlihat Zidan yang sedang bermain bersama Argan di Timezone. Terlihat Argan yang sangat bahagia, membuat Zidan tertular. Argan kenapa? Tanya Zidan kepada Argan. Tadi, Om Idan gak bantuin Ontiza. Kan mobil Ontiza, bannya kempes, ucap Argan sambil memegang sebuah bola berwarna merah. Om, emang gak bantuin secara langsung. Tapi Om udah hubungin petugas derek kok buat narik mobil Ontiza ke bengkel. Dan Ontiza udah dibawa pulang ama orang suruhan Om, ucap Zidan sambil mengusap kepala Argan. Iya, Zidan tadi sudah menghubungi petugas derek sebelum ia kembali membawakan tas dan ponsel Zarah. Karena ia tidak mungkin meninggalkan mereka dengan keadaan seperti itu. Argan pengen pulang. Kangen mama, ucap Argan sambil menopang dagunya.
Gimana kalau Om hubungin mama kamu? Tawar Zidane kepada Argan. Memangnya bisa Om? Tanya Argan kepada Zidane. Bisa dong, sebentar ya. Om hubungin mama kamu dulu, ucap Zidane sembari menunggu. Di sisi lain, ponsel Naila pun berbunyi menandakan ada yang menghubungi. Gus, aku jawab telepon dulu ya, izin Naila yang diangguki oleh Gus Ivan. Naila pun keluar, dan melihat user namanya adalah Zidane. Zidane, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Nay? Ini Argan nyariin kamu. Petik 2. Aku lagi ada di RS. Kamu sakit. Petik 2. Bukan aku, tapi mertuaku. Uminya Ivan. Petik 2. Iya, kamu kasih ponselnya dong. Ama Argan. Aku mau ngomong. Mama, Allahu Akbar, anak mama kok. Teriak kayak gitu. Petik 2. Kangen. Baru juga mama tinggal. Ini belum sehari loh. Tapi tetep aja mama. Jemput Algan. Algan pengen ketemu. Iya, tapi kamu kasih ponsel ini ke Om Idan dulu ya. Ada yang mau mama omongin. Iya Nay. Ada apa? Petik 2. Kamu bisa anterin Argan ke sini gak? Terus ada sesuatu juga yang harus aku omongin. Baik, kalau boleh tahu di RS mana? Petik 2. RS Melati. Oke, Assalamualaikum. Petik 2. Waalaikumsalam. Di saat Naila akan kembali masuk ke dalam ruangan Umi Fatwah dirawat, ia terkejut melihat Gus Ivan di belakangnya. Siapa? Tanya Gus Ivan. Jujur, Naila bingung bagaimana menjawabnya. Ia takut Gus Ivan akan marah. Gus, kalau Naila jujur Gus marah gak? Ucap Naila takut. Tergantung sih, ucap Gus Ivan sambil menampilkan wajah sok serius. Yah, kalau gitu, Naila lebih milih bohong aja deh. Daripada jujur tapi Gusnya marah, ucap Naila. Gus Ivan pun menjitak kening Naila dan membuat sang empu mengaduh sakit. Kita itu harus jujur, apapun konsekuensinya karena di saat kita jujur memang akan ada sesuatu yang membuat kita rugi tapi gak selamanya rugi. Terkadang kejujuran itu yang membuat kita merasa rileks dan tenang. Tidak terbebani dengan rahasia, jelas Gus Ivan kepada Naila yang membuat Naila terdiam. Ada apa Nay? Petik 2. Zidane yang hubungin aku, ucap Naila yang membuat Gus Ivan terdiam. Dia sering hubungin kamu. Petik 2. Tidak juga, tapi ini masalah Argan. Argan siapa? Petik 2. Apakah Argan anak kita Nay? Tanya Gus Ivan kepada Naila. Nay, apa benar? Petik 2. Iya Gus, jawab Finauli Naila. Di sisi lain, terlihat Zidane dan Argan telah sampai di depan RS. Mereka tak perlu waktu lama karena kebetulan tim Mezone yang mereka pergikan dekat dengan RS Melati. Argan pun masuk ke dalam rumah sakit dan langsung melihat mamanya. Mama, teriak Argan. Argan pun langsung memeluk Naila dan tidak menghiraukan seseorang di dekat mamanya. Setelah puas memeluk mamanya, Argan pun tersadar ada seseorang di dekat mamanya. Dia siapa Ma? Ucap Argan dengan berbisik namun masih bisa didengar oleh Gus Ivan. Ada deh, ucap Naila jahil. Membuat Argan memajukan bibirnya beberapa senti membuat ia terlihat sangat lucu. Argan memang selalu cuek, tapi jika bersama mamanya ia akan terlihat seperti anak ayam yang selalu mengikuti kemana mamanya pergi. Assalamualaikum, ucap Zidane yang baru datang. Waalaikumsalam, jawab Naila dan Gus Ivan. Apa kabar Dan? Tanya Gus Ivan sambil memeluk Zidane. Alhamdulillah baik, jawab Zidane canggung. Zidane melihat bahwa Ivan dan Naila seperti biasa saja, dan terlihat tidak seperti dulu saat Naila sangat tak ingin dekat dengan Ivan.
Zidan menyimpulkan bahwa mereka berdua telah berbaikan. "Kamu Argan kan?" tanya Gus Ivan kepada Argan. "Iya," jawab Argan singkat. "Saya ingat, kamu anak yang pernah Zidan katakan bahwa kamu keponakannya," ucap Gus Ivan. "Maaf Van, saya nyembunyiin ini semua," ucap Zidan. "Gak apa-apa, saya tahu kok. Saya berterima kasih kepada kamu karena kamu sudah membantu istri saya," ucap Gus Ivan sambil merangkul Naila. "Saya gak tahu gimana jadinya kalau kamu gak ngebantuin dia," ucap Gus Ivan setelah diceritakan oleh Naila tentang semua yang berhubungan dengan Zidan. Terkecuali ketika Zidan mengungkapkan perasaannya. "Gus, apakah boleh kalau aku ngomong dulu sama Zidan?" ucap Naila meminta izin. Gus Ivan pun mengizinkan dan mulai mengajak Argan berbicara. Walaupun anak itu terlihat bodoh amat, Naila pun berjalan duluan dan Zidan menyusul di belakang. "Aku mau bicara tentang ucapan kamu waktu malam itu. Sebenarnya sih udah lama dan udah jelas juga. Tapi aku mau lebih memperjelas lagi," ucap Naila kepada Zidan. Zidan pun paham kemana arah bicara Naila ini. "Aku mau berterima kasih sama kamu dan dari awal ketemu sampai sekarang. Kamu masih baik banget dan selalu nolongin aku dengan Argan," ucap Naila. "Tapi, maaf dan dari awal sampai sekarang juga, aku sama sekali gak ada perasaan apapun." "Saya tahu," ucap Zidan sambil menatap lurus. "Kamu tahu itu, tapi kamu tetap memaksa buat mencintaiku," ucap Naila heran. "Iya Naila, saya tahu bahwa kamu masih sangat mencintai Ivan. Dari dulu hingga sekarang. Tapi saya nekat buat mencintai kamu dan berharap suatu saat nanti kamu akan membalas cinta saya," ucap Zidan. "Tapi aku gak mungkin ninggalin Gus Ivan. Kamu cari wanita yang lebih baik dari aku, wanita di luar sana banyak Zidan. Emang banyak Nay, tapi yang kayak kamu susah dapetinnya." Ucapan Zidan tanpa sadar ia melukai hati wanita yang selama ini menunggunya. "Ya udah Naila, saya pulang dulu, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Zidan pun pergi duluan menuju parkiran namun ia berpapasan dengan Zarah. "Kamu dari mana?" ucap Zarah menyapa. "Anterin Argan ke Naila." "Kamu ngapain?" Petik 2. "Mau jengukin Nyai Fatwah," ucapan Zarah yang membuat Zidan mengangguk mengerti dan membalikkan badan untuk melanjutkan jalannya. Zidan," ucap Zarah yang membuat Zidan menoleh. Zidan pun menoleh dan menaikkan sebelah alisnya sebagai tanda tanya. Gak jadi," jawab Zarah langsung berjalan meninggalkan Zidan yang terus menatapnya dengan tatapan sulit diartikan. "Assalamualaikum," ucap Zarah saat memasuki ruangan Umi Fatwah yang terlihat ramai. "Waalaikumsalam," jawab mereka semua serentak. Zarah, sini-sini masuk," panggil Naila saat melihat Zarah. "Apakah Nyai udah siuman?" tanya Zarah. "Alhamdulillah udah," ucap Naila sambil duduk di sebelah Umi Fatwah. Zarah pun berjalan ke arah Umi Fatwah dan mencium tangannya. "Bagaimana keadaan Nyai?" tanya Zarah. "Sudah alhamdulillah agak baikan. Cuma kepala saya yang rasanya nyut-nyutan," jelas Umi Fatwah dengan pelan. Zarah pun menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. "Oh iya, Yuyun kemana?" tanya Zarah heran tak melihat sahabatnya itu. "Dia sedang berada di luar. Saya suruh keluar soalnya dia jika bersama dengan Ustadz Khalid pasti tidak pernah akur." Bukan Naila yang menjawab, melainkan Gus Ivan yang baru datang. Zarah pun terlihat bingung dan melihat ke Naila sebagai tanda tanya. Naila hanya tersenyum tipis seketika Zarah mengerti bahwa Naila dan Gus Ivan sudah baikan. Tak lama terlihat Yuyun yang masuk dengan wajah sebal.
Kamu kenapa Yun? Tanya Naila. Aku pengen pulang naik gelombang, ucap Yuyun menadakan suaranya. Seketika refleks Zarah menutup mulut Yuyun membuat Yuyun memberontak. Kenapa sih? Petik 2. Kamu ini, kita itu gak boleh menadakan suara. Itu sama aja aurat, ucap Zarah menasehati. Iya, tapi jangan ditutup kayak gitu juga kali, ucap Yuyun membuka tangan Zarah. Maaf Yun, ucap Zarah sambil nyengir. Udah jangan berantem, ujar Naila. Kalian gak hubungin Lala, sambung Naila. Aku lupa, ucap Yuyun. Aku telpon aja kali ya, sambung Yuyun sambil menatap ponselnya. Dan keluar ruangan untuk menghubungi Lala. Naila, Ivan panggil Umi Fatwah pelan. Iya Umi, kenapa Umi? Ujar Gus Ivan dan Naila bersamaan. Mereka berdua pun berjalan mendekati Brangkar. Terlihat Umi Fatwah yang tersenyum dan berkata, Umi seneng kalian seperti ini, akur. Umi pinta kalian jangan ada yang berpisah-pisah lagi ya. Petik 2. Umi Fatwah pun meraih kedua tangan mereka berdua yaitu Naila dan Gus Ivan. Umi, pengen lihat cucu Umi, ucap Umi Fatwah. Naila pun melihat ke arah Argan membuat Argan berjalan perlahan ke arah mamanya. Salim ama nenek dulu, ucap Naila sambil tersenyum. Namun, Argan terlihat enggan sebab ia baru melihat mereka semua dan tidak mengenal mereka. Argan gak mau sama nenek. Panggil Umi Fatwah sambil menjulurkan tangannya untuk memegang tangan Argan. Akhirnya, Argan pun berjalan perlahan dan mendekati Umi Fatwah. Umi Fatwah pun merasa senang dikarenakan Argan yang menyambut tangannya. Cucu nenek sudah besar, maafin nenek ya, karena nenek kamu jadi tumbuh tanpa ayah waktu itu, ucap Umi Fatwah sambil menitikkan air mata. Umi, ini bukan salah Umi. Naila yang salah. Naila yang tidak mau mendengarkan penjelasan dari Gus Ivan, ucap Naila. Sudah, jangan dibahas lagi. Yang berlalu biarlah berlalu, yang penting semuanya sudah baikan, ucap Abi Haidar melerai. Mereka semua pun mengangguk mengerti. Umi mau minta sesuatu, ucap Umi Fatwah. Apa itu? Tanya Gus Ivan. Nanti, kalau Umi udah gak ada, kalian harus tetap bersama ya, pinta Umi Fatwah. Umi ngomong apa sih? Umi gak boleh ngomong gitu. Umi pasti selalu bersama kita, ucap Naila tak suka. Naila, suatu ciptaan akan kembali ke penciptanya, ucap Umi Fatwah. Tapi garis bawah. Udah ini Nyai harus makan, ucap Zarah yang sedari tadi menyimak. Umi belum makan ya. Astagfirullah Naila lupa, ucap Naila sambil memukul pelan kepalanya. Gus Ivan langsung memegang tangan Naila, jangan dipukul begitu, gak boleh Nay. Seketika ruangan mulai hening dan tak lama terdengarlah sorakan demi sorakan yang diterima oleh mereka berdua. Si paling bucin, ucap Ustadz Khalid menyoraki. Yang udah nikah mah beda, ucap Yuyun memasuki ruangan. Iya nih, biar sama gimana kalau kita yang nikah juga? Tanya Ustadz Khalid sembari menaik turunkan alisnya. Amit-amit dah, ujar Yuyun berjalan ke arah Zarah. Gimana Yun, apa kata Lala? Tanya Zarah. Lala gak bisa datang karena calon suaminya lagi datang ke sana, ucap Yuyun sambil cekikikan. Lah, terus kenapa kamu yang cekikikan begitu? Tanya Gus Ivan melihat sahabat istrinya itu. Gini loh semuanya yang ada di ruangan ini. Lala itu paling anti yang namanya perjodohan dan nikah muda. Tapi paling lucunya sesuatu yang paling ia benci malah terjadi pada dirinya, ucap Yuyun. Itulah, jangan terlalu membenci sesuatu, atau membenci seseorang.
Selain bisa membuat kita jatuh cinta, bisa juga membuat kita mendapatkan hal yang paling kita benci. Maka dari itu benci sekedarnya saja, jelas Gus Ivan yang diangguki mereka semua. Naila pun hanya menyimak sambil menyuapkan Umi Fatwah bubur. Naila, biar Abi saja yang menyuapi umimu, ucap Abi Haidar mengambil alih. Naila pun mengangguk dan menyerahkan mangkuk yang berisi bubur itu. Mama, Argan bosan. Gelombang, ucap Argan seketika semua orang menatapnya. Membuat Argan merasa malu dan tanpa sadar pipinya memerah. Kak, kenapa? Tanya Argan gugup saat semua orang menatapnya. Masya Allah. Ponakan onti ini kalau lagi salting pipinya kayak lobster kukus, teriak Yuyun sambil mengunyil-unyil pipi Argan. Awuntui, pewipwi alukuan swakwit, ucap Argan tak jelas. Hehe maaf, ucap Yuyun sambil memberhentikan aksinya mengunyil pipi anak sahabatnya itu. Terlihat, seorang gadis yang sedang menangis di dalam kamar. Ia mengunci dirinya di dalam kamar agar tak satupun orang memasuki kamarnya. Nak, panggil seorang wanita paruh baya yang sepertinya ibu dari gadis tersebut. Aku gak mau, teriak sang gadis tersebut. Kenapa bun? Tanya seorang lelaki yang merupakan suami dari wanita paruh baya tersebut. Lala ya, Lala ngunciin dirinya dalam kamar, dan dia juga gak mau makan. Bunda khawatir, ucap wanita paruh baya itu yang ternyata bunda dari Lala. Iya, gadis yang mengunci dirinya dalam kamar adalah Lala. Lah, ini ayah. Kamu gak mau makan? Ayah suapin sini, ucap ayah Lala membujuk. Lala yang mendengar itu pun membuka pintu dan memperlihatkan hijab yang acak dan mata yang sembab-sebab menangis terlalu lama. Lala memang sangat dekat dengan ayahnya. Dibandingkan dengan bundanya ia lebih dekat dengan ayah. Maka dari itu ia sangat nurut dengan perkataan ayahnya. Ayah gelombang, Lala gak mau. Bener-bener gak mau. Bagaimana kalau Azam malah nyelingkuhin Lala? Bagaimana kalau Azam malah KDRT-in Lala? Kan banyak berita-berita begitu, ucap Lala membujuk ayahnya dan berharap semua omongannya mempengaruhi ayahnya. Has, jangan berpikir begitu. Insya Allah, Azam tidak begitu orangnya, ucap lembut ayah Lala yang bernama Ayah Andi. Iya, Lala jangan berpikir begitu nak. Gak boleh, ucap Bunda Dita. Bunda, ayah Lala mohon banget. Batalin ya, pinta Lala. Lala, ini udah hampir waktu pernikahan kamu. Dan kamu minta dibatalin. Di saat semua undangan udah disebarkan. Ucap ayah Andi dengan suara agak tinggi. Ayah, maaf tapi Lala gak mau ama Azam, ucap Lala sambil menangis. Sudah, ayah gak mah denger apapun lagi. Kamu sekarang harus makan dan mandi karena sebentar lagi keluarga Azam mau berkunjung, ucap ayah Andi sambil menarik Bunda Dita. Dengan terpaksa Lala pun menuruti permintaan ayah dan ibunya. Ia pun memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak lama, keluarlah ia dari kamar mandi dengan segera turun ke bawah untuk mengisi perutnya yang sedari tadi memang sudah keroncongan. Non Lala mau makan ya? Mbok siapin ya, ucap Mbok Sari. Gak usah Mbok, biar Lala aja, ucap Lala sembari membalik piring di meja. Ia pun mengambil berbagai lauk pauk yang ada di meja dan memasukkan ke dalam piringnya. Wah, ini bocah kecil-kecil tapi makannya versi kuliah, ucap seorang lelaki di belakang Lala. Apaan sih? Bang Al gak usah banyak ngomong deh adek lapar ini, ucap Lala dengan mata yang menatap kesal ke arah lelaki tersebut yang ternyata kakak laki-laki Lala. Kata ayah kamu gak makan dari semalam. Ucap Al. Makan kok, ucap Lala sambil tersenyum geli.
Tapi kata ayah kamu gak makan, sambung Al. Abang Al gak tahu kalau adek punya jurus ninja menghilang dan ngambil makan diam-diam. Ucap Lala sembari menaik turunkan alisnya. Al pun menggelengkan kepalanya sambil tertawa pelan. Kamu udah gede lah, ucap Al kini dengan wajah serius. Tapi aku gak mau nikah di usia dini, ucap Lala. Al refleks menjitak dahi Lala sehingga mengeluarkan suara pletak. Sehingga sang empu mengaduh kesakitan akibat jitakan yang luar biasa sakit. Usia kamu yang segini mana ada masih dini, lah, kasihan ayah. Ini juga bukan kemauan ayah, tapi kemauan kakek ini wasiat kakek lah, ucap Al menasehati adik perempuannya itu. Tapi Lala gak mau. Gimana kalau abang aja yang nikah sama Azam? Aku ikhlas kok punya kakak ipar seperti Azam, ucap Lala gamblang. Astagfirullah, kebiasaan kalau ngomong ngelantur. Emang kamu mau kalau punya kakak ipar cowok? Sementara abang aja cowok, ucap Al kesal. Lala hanya memperlihatkan cengirannya. Bismillah ajalah, sambung Al. Ya udah abang pergi dulu ke atas, baik. Lala pun melihat punggung abangnya itu menaiki tangga hingga ia tak terlihat. Kini tinggallah Lala sendiri yang merenungi perkataan abangnya itu. Tapi ini wasiat kakek, ucapan Al sungguh membuat Lala pusing. Apa aku harus coba menerima Azam? Pikirnya. Lala, panggil Bunda Dita membuat Lala tersentak. Kenapa Bun? Beo Lala. Kenapa belum siap-siap? Abang Al mana? Petik 2. Lala baru mau siap-siap kalau Abang Al ada di atas. Ya udah kamu siap-siap Gi. Ini bajunya kamu pakai yang ini aja, ucap Bunda Dita sambil memberikan sebuah box kecil. Oh iya Bun, ucap Lala sambil berjalan meninggalkan bundanya. Dandan yang cantik ialah, teriak Bunda Dita membuat Lala mempercepat langkahnya. Sesampainya di kamar Lala langsung membuang sembarangan box pemberian bundanya itu ke sembarang arah dan melemparkan tubuhnya ke atas kasurnya yang empuk. Lala, kamu pasti bisa. Bismillah coba aja, ucap Lala meyakinkan diri untuk mencoba menerima semua yang terjadi. Lama melamun, ia pun teringat dengan box pemberian bundanya. Lala yang penasaran pun membuka box tersebut. Apa ya isinya, ucap Lala kembali padahal ia sudah diberitahu oleh bundanya bahwa itu adalah baju. Wah, Masya Allah cantik banget, teriak Lala senang. Ini baju yang bakalan aku pakai. Apa gak berlebihankah? Ia pun mengambil baju itu dan mencocokkan di badannya di depan cermin. Oke, fix kamu baju kesukaanku, teriak Lala sambil berbaring kembali di kasurnya. Hoam, ngantuknya ucapnya sambil menarik banyak gulingnya. 1 jam kemudian, tok, lah, Lala, panggil Bunda Dita. Lala nak, kamu udah siap belum? Panggil Bunda Dita lagi. Lelah memanggil terus, Bunda Dita pun membuka pintu kamar Lala yang kebetulan tidak dikunci. Bunda Dita pun terkejut melihat anaknya itu sedang enak-enakan tidur sementara tamu sudah tiba. Lala, teriak Bunda Dita sambil menarik selimut anaknya itu. Bersambung.